berbasis kovarian, ya. Nah, jadi bagaimana menggunakannya? Maka dalam menggunakannya terlebih dahulu kita harus memiliki apa ya? Memiliki data yang sudah ditransfer ke SPSS, gitu ya. Jadi harus terlebih dahulu ditransfer ke SPSS sebagai berikut. Nah ini ya, sebagai berikut. Jadi sudah tertabulasi, gitu ya, Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan data kuesioner, gitu ya, itu sudah ditabulasi ya. Mana yang dikatakan kuesioner butir pertanyaan dari indikator atau juga dari dimensi yang dimensi itu masing-masing terdiri dari beberapa indikator ya. Misalkan ada 3 gitu ya. Nah, di sini ada 3 dimensi dari variabel atau juga variabel tersebut memiliki 3 indikator gitu ya. Ini kalau kita mentabulasi data kuesioner gitu ya. Nah, jadi udah ditabulasi seperti ini gitu ya. Inilah yang namanya program AMOS gitu ya. Nah, juga tidak tertutup kemungkinan kita menggunakan AMOS ini yang dalam hal ini untuk kepentingan data sekunder gitu ya. Ya, dan untuk data sekunder misalnya kita mau menguji gitu ya. Ya, kita mau menguji pengaruh ya pajak bumi bangunan gitu ya. Kita mau menguji pengaruh pajak bumi bangunan ya dan juga luas wilayah suatu daerah dan juga jumlah penduduk ya terhadap perolehan BPHTB ya suatu daerah gitu ya dengan dimoderasi gitu ya oleh variabel yang namanya PDRB gitu ya, dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi, atau juga boleh kita mengukur ya terkait dengan pengaruh PBB ya luas wilayah dan juga jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan penerimaan PAD berupa pos BPHTB sebagai variabel pemoderasi atau juga variabel pemediasi misalnya ya seperti ini. Nah, jadi ini datanya harus terlebih dahulu sudah kita tabulasi ya di dalam SPSS. Nah, jadi di sini terdiri dari data time series misalnya kan, data time series 10 tahun misalnya atau 20 tahun dari suatu kabupaten kota di seluruh Indonesia misalnya ya. Jadi ini Y-nya, ini X1-nya, ini X2-nya, ini X3-nya, ini Z-nya gitu ya. Ini X4-nya misalnya inflasi gitu ya. Nah, ini semuanya mau kita uji pengaruhnya ya dengan menggunakan AMOS misalnya ya. Bisa gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, caranya sesudah kita buka program AMOS sebagai berikut gitu ya. Ya, sudah kita buka program AMOS sebagai berikut ini, maka kita harus masuk dari menu file ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa masuk menu file. Nah, setelah itu pilih new ya. Ya, pilihlah new. Oke. Ya, kita pilih data file ya, sorry. Ya, data file. Lalu kita buat view data ya. Kita pilih file name ya. Filenya di mana kita simpan? Ya, misalnya disimpan di D gitu ya. Jadi direktorinya tidak usah terlalu terlalu dalam gitu ya. Ya, misalkan ini data AMOS ya. Saya simpan di D gitu ya. Dibukalah filenya. Ya, setelah itu muncul ya tampilannya sebagai berikut. Datanya sudah ditemukan ya, data AMOS. Ya, setelah itu kita klik OK gitu ya. Ya, kita klik OK. Nah, jadi kita sudah punya data ya. Bagaimana cara melihat datanya? Ya, dari tampilan ini kita melihat tampilan datanya dari yang namanya list variable in data set gitu ya. Kliklah list variable in data set. Nah, jadi kita sudah punya data ya. Datanya ini. Nah, jadi kalau suatu datanya sudah berhasil ditabulasi, yang sebelumnya tadi sudah kita tabulasi dari Excel, kita sudah tabulasi dari SPSS, lalu kita transformasi ke AMOS gitu ya, ke AMOS. Nah, jadi kita sudah punya data ini.
Lantas apa langkah selanjutnya? Ya, langkah selanjutnya kita melakukan pemodelan ya, pemodelan data Bapak Ibu. Nah, karena ini adalah data sekunder gitu ya, maka ya kita tidak memiliki apa ya yang dikatakan dengan unobserved variable gitu ya. Jadi kita hanya masing-masing memiliki data yang sifatnya indikator gitu ya. Jadi bukanlah variabel laten gitu ya. Maka yang harus kita lakukan ya kita membentuk masing-masing modelnya gitu ya. Ya, jadi modelnya seperti ini ya. Nah, ini misalkan X1 ya. X1 lantas ini kita copy gitu ya. Bagaimana cara kopinya? Ya, kita escape lalu klik tanda fotokopi yang namanya duplikat objek ya. Kita pilih duplikat objek, lalu kita pilih yang kedua seperti ini. Atau misalnya model ya, seperti ini pun boleh. Ya, setelah itu ini juga ya. Oke ya. Nah, atau seperti ini. Ya. Atau seperti ini, ya. Nah, karena tadi kita memiliki beberapa variabel ya, artinya 4 variabel ya, termasuk di dalamnya variabel pengurasi gitu ya. Maka selanjutnya adalah kita masukkan apa ya? Kita masukkan variabelnya, datanya gitu ya. Nah, datanya. Jadi misalnya BPHTB tadi sebagai variabel Y gitu ya. Kita pindahkanlah ya dari variabel list ini ke indikator ya. Ya, masuk seperti ini. Lalu X1 PBB misalnya ya. Masuk, pindah. X2 luas wilayah gitu ya. Bapak Ibu ya. X3 jumlah penduduk. Ini ya. X4 inflasi. Ya, kalau misalnya kurang, apa? Kita copy lagi. Ya, kita copy, klik tanda fotokopi, duplikat lah, lalu pilih ini ya. Oke. Inflasi X4. Nah, jadi kalau misalkan escape ya, untuk mengapanya kita klik escape, merapikannya ya kita boleh klik tanda mobil ya di sini, move object ya, move object, lantas kita pindah-pindahkan ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, misalnya seperti ini ya. Lantas listnya lagi kita kembalikan ya. Lantas kita pilih apa variabel pemoderasinya atau juga pemediasinya. Ya, misalnya pemediasinya adalah economic growth tadi gitu ya, PDRB. Ya, maka PDRB kita masukkan ya sebagai berikut. Oke. Nah, selanjutnya kita harus buat error term ya, karena sifat dari AMOS ini harus dihitung nilai error term-nya. Artinya dari setiap estimasi sebuah persamaan pasti 100% tidak ya tidak apa gitu ya, tidak akurat ya. Artinya ya yang namanya penelitian ilmu sosial itu pasti ada yang namanya disturbance term gitu ya, atau gangguan atau juga error gitu ya. Makanya kita menggunakan signifikansi levelnya 5% gitu ya Bapak Ibu. Ya 5%, maka kita buatlah errornya masing-masing. Jadi klik tanda bulat ini yang namanya add a unique variable to an axis variable ya. Kita klik, lantas kita hubungkan ke masing-masing dari indikator tadi. Nah, jadi kita buat tandanya boleh diputar ya, klik aja. Nah, klik seperti ini, ya terputar dia ya. Nah, begitu juga yang kedua, ya klik putar ya. Oke. Kemudian yang ketiga juga klik putar ya. Yang keempat juga klik putar ya. Nah ini. Kemudian PDRB tadi sebagai variabel pemoderasi atau juga pemediasi. Ya, putar seperti ini. Oke. Kemudian BPHTB ya sebagai Y-nya juga kita putar ya. Nah, jadi di situ terlihat ya. Nah, jika sudah escape ya, jangan lupa escape. Lantas kita apa ya? Kita beri error ya. Kita beri masing-masing namanya ini error 1 ya, huruf kecil ya, E1. Ini E2 ya, E2. Oke, ini E3. Oke. Ini E4 ya. Ini E5. E5. Ini E6 ya.
Jadi masing-masing dari variabel itu punya ya estimasi errornya ya. Nah, sudah jadi seperti ini, maka selanjutnya kita tarik garis gitu ya. Kita tarik garis. Ya, maka ini kita hubungkan. X1 berpengaruh ke Y ya. X2 berpengaruh kepada Y. Ya, X3 berpengaruh kepada Y. X4 berpengaruh terhadap Y ya. Lantas variabel PDRB sebagai pemoderasi misalnya atau juga pemediasi boleh. Ya, tarik garis. Ya, ini X1 ke sini, X2 ke sini. Ini ya. X3-nya ke sini. X4-nya ke sini. Nah, jadi kita sudah punya model dalam hal ini, Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka karena begitu sederhananya program AMOS ini, gitu ya, maka selanjutnya kita run, gitu ya. Jadi kita run, sudah jadi modelnya, ya kita run. Ya, caranya kliklah tanda view input path diagram model ya di sini ya. Atau juga bisa klik analyze ya. Nah ini bisa juga kita klik analyze. Jadi bisa melalui pendekatan menu, bisa juga melalui pendekatan pendekatan window ya. Jadi mau pilih mana? Mau pilih menu, mau pilih window gitu ya. Nah, jadi kita pilihlah pendekatannya window ya. Jadi kita analisa properti. Ya, kita kliklah yang namanya analisa properti untuk mendapatkan parameternya gitu ya. Untuk mendapatkan parameternya. Jadi kita kliklah ya ini udah modelnya maksimum likelihood, oke. Kemudian juga fit Saturday independent model, oke. Kemudian kalau mau kita buat judul pun boleh ya. Jadi judul model persamaan pemoderasi memprediksi penerimaan BPHTB kabupaten kota di Indonesia ya. Nah, jika sudah pindahkan aja. Nah, pindah. Oke, pindah. Nah, jadi kita dapatkan ya maksimum historinya oke gitu ya. Nah, karena kita maunya tadi uji uji mediasi atau juga uji moderasi, ya kita klik indirect ya karena kan kita butuhkan ya. Seberapa besar pengaruh tidak langsung ya, seberapa besar pengaruh tidak langsung, pengaruh langsung dan total pengaruh gitu ya. Lalu kita cari juga standar estimasinya. Nah, setelah itu juga kita klik kalau mau uji faktor ya boleh. Kalau tidak mau korelasi nggak usah kita klik ya. Kalau mau tes normality juga boleh. Ya, kalau mau tes critical ratio-nya juga boleh. Ya. Nah, jadi sudah sampai di sini, maka selanjutnya yang kita lakukan ini tidak ada lagi kita klik ya. Nah, setelah itu klik tanda close ya. Tanda close. Nah, berarti tinggal kita run. Run-nya dari mana? Run-nya dari calculate estimate. Nah, inilah dia. Calculate estimate. Atau juga dari menu analyze, boleh. Ya, kalau saya lebih suka dari menu jendela ya, window-nya. Jadi klik aja calculate estimate. Oke. Ya, dia harus tutup dulu rupanya ya. Nah, jadi udah model seperti ini. Ya, selanjutnya kita klik lah ya. Kita klik dengan cara ini. Nah, karena dalam hal ini the file is the directory program, ya ini terlalu jauh gitu ya direktorinya. Artinya kalau kita mau merancang AMOS ini, Bapak Ibu, haruslah direktorinya dekat ya. Nah, ini tadi saya perancangannya terlalu banyak gitu ya. Artinya di sini dari D ya ke datanya terlalu banyak gitu ya. Ya artinya di situ ya sampai di sini ya kita
ya apa gitu ya, lakukan run gitu ya. Dilakukan run ya, tapi dalam hal ini karena direkturnya terlalu jauh ya maka run-nya agak terganggu di sini. Jadi memang direktorinya harus dekat ya. Ini tadi saya terlalu dalam direktorinya. Silakan kalau ada Bapak Ibu sekalian yang kita diskusikan di sini. Nah, begitu juga ini kalau dia menggunakan Amos ya. Bagaimana kalau misalnya menggunakan pendekatan Smart PLS gitu ya. Maka boleh juga kita coba ya. Kita coba sebagai berikut ya. Nah, kebetulan di sini aplikasinya sudah terinstall gitu ya. Aplikasi dari Smart PLS. Oke. Ya, klik aplikasi. Ya, kita tunggu. Nah, jadi sebagai berikut ya, Pak Ibu. Nah, terlampir sebagai berikut ya, data yang sudah kita run tadi dengan Amos juga bisa kita demokan ya pada menu ya apa ini ya, Smart PLS. Jadi kalau Bapak Ibu mau membelinya langsung aja ke situsnya ya. Langsung saja ke situsnya pada menu info ya. Lalu di sini license ya, switch license. Jadi switch license Bapak Ibu bisa apa ya, bisa membelinya ya dengan pembayaran kartu kredit gitu ya. Jadi dengan pembelian kartu kredit ya. Setelah itu new project ya. Ketik new project, maka kita buatnya BPHTB tadi ya. BPHTB case ya. Ya, ini dalam penggunaannya di apa ya, di Smart PLS ya. Lalu kita klik kanan ya. Kita klik kanan, lalu kita pilih import data file ya, Bapak Ibu. Nah, import data file. Nah, jadi di situ kita buka data. Ya, import data filenya adalah data Amos tadi gitu ya. Nah, karena data Amos tadi haruslah di dalam bentuk Excel ya. Artinya dalam bentuk ini ya, dalam bentuk data yang bisa ditransformasikan ke dalam bentuk Excel gitu ya. Jadi bagaimana cara mengkonversinya? Ya tinggal buka data gitu ya. Selanjutnya kita transformasi ke Excel. Ya, yang namanya ekspor ya, Bapak Ibu ya. Jadi namanya ekspor. Ya, klik dari file. Ya, saya buka filenya. Ya, klik file. Ya, lalu kita pilih menunya ekspor ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi menunya ekspor ya, atau juga bisa menunya save as ya. Nah, jadi bisa ekspor, bisa juga save as. Nah, jadi save as kemana? Ke apa misalnya? Ke comma delimited ya. Jadi dalam bentuk comma delimited. Ya, ini dia. CSV ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi terlampir ya comma delimited data yang sudah ditabulasi dalam bentuk SPSS ya ditransfer ke dalam bentuk Excel ya. Tapi bukan XLS ya, berekstensi XLS tetapi berekstensi comma delimited ya. Nah, setelah itu save. Ya, setelah save maka kita sudah punya datanya. Maka kita close. Oke, kita close saja ya di dalam Excel-nya. Lantas kita buka data
comma delimited tadi. Ya, data comma delimited. Nah, inilah datanya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita sudah punya data yang hasil konversi tadi. Nah, dan inilah yang mau kita olah ke dalam apa tadi ya, ke dalam aplikasi Smart PLS ya. Nah, jadi selanjutnya Bapak Ibu ya, kita klik kanan ya, ini itulah kelemahan dari apa ini ya, kelemahan dari Zoom ini, nggak bisa dia membuka tutup ya, beberapa program aplikasi. Ini kelemahan Zoom ini. Nah, jadi kita klik kanan ya, lalu kita pilih create data project ya, atau juga import data ya. Tadi create data project sudah ya, namanya BPHTB case ya. Selanjutnya import data file Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kita pilih datanya. Ya, kita pilih datanya. Inilah dia datanya dalam bentuk CSV ya. CSV Bapak Ibu ini. Ya, setelah itu open ya. Ya, setelah itu oke. Ya, oke. Nah, berhasil kita punya data sebagai berikut. Nah, sudah berhasil punya data artinya tidak ada dalam hal ini missing data ya. Jadi semuanya berhasil Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan pemodelan ya. Jadi model BPHTB tadi. TB gitu ya. Selanjutnya oke ya. Ya, selanjutnya oke. Setelah itu baru kita gambarkan dengan model yang sama tadi dengan Amos ya. Nah, dengan Amos tadi kita gambarkan sebagai berikut. Ya, sebagai berikut. Ya, dengan gambar sebagai berikut. Ya, ini karena dia data sekunder Bapak Ibu. Jadi masing-masing dari apa ya? Masing-masing dari variabel tinggal kita apa ya, buat tanda seperti ini ya. Bulat X1 ya. Ini X2 tadi, ini X3. Oke, ini X4. Oke, ini pemoderasi gitu ya misalnya. Nah, jadi untuk namanya ya, untuk namanya kita berikan ya. Kita berikan namanya misalnya X1-nya PBB ya. Rename ya. Bapak Ibu ya, rename PBB. Ya, PBB underscore X1 ya. Oke, yang X2-nya luas wilayah. Ya, rename ya. LW underscore X2. Oke. Kemudian penduduk. Oke ya, X3 rename penduduk ya. Underscore X3. Oke. Kemudian inflasi ya. Nah, karena apa tadi ya, tinggal kita pindahkan aja seperti ini. Inflasi ya, rename inflasi. Ya, underscore X4 ya. X4. Ya, mau kita kecilkan boleh. Atau tadi tinggal copy ya. Boleh juga bulatnya tinggal copy ya. Jadi bulatnya sama semua. Ya, setelah itu Y-nya adalah BPHTB tadi ya. Nah, ini rename BPHTB. Underscore Y ya. Economic growth belum ya. Ya, economic growth kita buka. Ya, kita buat datanya. Ya, boleh copy gitu ya. Ya, boleh kita buat latent variable misalnya economic growth. Nah, di sini rename PDRB ya, yang diproyeksikan dengan PDRB. Underscore Z ya. Nah, di sini Bapak Ibu harus underscore ya, tidak bisa tanda kurang. Nah, ya. Setelah itu baru kita modelkan ya. Nah, inilah modelnya yang sudah ada ya. Nah, mau kita rapikan boleh. Ya, silakan aja gitu ya. Nah, untuk data sekunder
Ya, ini harus kita indikatorkan ya. Jadi di sini berbedanya dengan Amos tadi, tidak perlu kita bentuk errornya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi nggak perlu kita bentuk errornya, tetapi masing-masing dari yang merah ini ya, atau disebut dengan unobserved, itu terdiri dari ya, kalau misalnya BPHTB ya masukkan data BPHTB ke Y ya, ini. Nah, jadi putarkan ya. Boleh kita putar ya dengan klik kanan ya, buat tanda seperti ini. Ya, kemudian X1 adalah PBB tadi ya. Nah, klik kita drag ya, di drag. Ya, masukkan seperti ini. X2 luas wilayah, masukkan seperti ini. X3 penduduk, di drag ya, masukkan seperti ini. X4 inflasi, di drag ya, masukkan seperti ini. Lalu PDRB, ya, jadi bedanya dengan Amos tadi, di sini kita tidak ada membuat estimasi error term-nya ya. Jadi kalau Amos tadi meminta dibuat error term ya, dan kelemahan dari Amos tadi itu tadi direktorinya terlalu dalam ya, itu bisa menyebabkan error juga gitu ya. Nah, jadi sudah ada model seperti ini, lalu tinggal kita tarik garis ya Bapak Ibu, baru konekkan ya. Kita konekkan ya. Kita tarik X1 ke Y ya. Nah ini. X2 ke Y juga. X3 ke Y juga ya. X4 juga ke Y. Ya. Dan ada moderasi atau pemediasi. Ya, boleh saja. Maka moderasi itu pasti nanti ke Y juga. Oke ya. Lantas ada pengaruh dari X1 juga gitu kan. X1 ke Z gitu ya. Atau juga X2 ke Z ya. Atau juga X3 ke Z ya. Atau juga X4 ke Z ya. Nah, jadi jadilah modelnya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lakukan run ya. Jadi bagaimana runnya? Di masuk menu calculate ya. Seperti ini. Lalu kita lakukan PLS algoritma. Nah, kita lakukan PLS algoritma untuk menentukan modelnya gitu ya. Start ya. Start calculation. Nah, dapatlah nilai apanya ya? Nilai koefisiennya. Ya, jadi nilai koefisiennya sudah didapatkan. Jadi di situ kalau secara sekilas gitu ya, ini berubah juga ya tampilannya. Coba kita tampilkan Bapak Ibu. Ya seperti ini ya. Jadi pengaruh dari PD inflasi terhadap BPHTB gitu kan, itu berpengaruh signifikan ya. Kenapa signifikan? Ya signifikan 0,045 ya, karena syaratnya kan di bawah 0,05 ya, karena dia 0,045 berarti sudah berpengaruh ya. Luas wilayah juga gitu ya. Berarti semakin tinggi luas wilayah, penerimaan daerah atas BPHTB juga semakin besar gitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian PBB. Nah, PBB ini nggak ada signifikan dan koefisiennya negatif gitu ya. Ya artinya apa? Ya artinya ya makin tinggi PBB ya makin rendah PBB, maka BPHTB juga makin rendah ya. Nah, inilah lalu kita transfer ke Excel ya. Klik tanda Excel, lalu start, lalu kita simpan ya. Nah, ini outputnya. Outputnya kita buat directory ya. Output ya. Output ls. Oke, save ya. Nah, jadi sudah didapatkan model. Nah, jadi tampilannya sebagai berikut ya, Bapak Ibu. Jadi kita lihatlah hasilnya. Jadi hasil tampilannya dengan hasil sebagai berikut ya. Nah, ini. Nah, untuk nilai apanya? Ya, nilai koefisiennya ya, inilah dia. Nilai koefisiennya, kemudian nilai pengaruh langsungnya. Ya, pengaruh tidak langsungnya. Jadi di situ inflasi pengaruh tidak langsungnya terhadap hubungan antara inflasi terhadap BPHTB melalui pertumbuhan ekonomi ya 0,017. Nah, inilah dia nilai hasilnya ya.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita lakukan run lagi yang namanya melakukan run berupa ini ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, jadi kita run lagi. Ya, inilah kalau dia apa ini ya, Zoom ini ya kita buka menu-menu lain agak kurang deh ya. Ya, setelah itu ya kita masuk lagi ke modelnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi modelnya udah didapatkan gitu ya. Kita masuk ke model yang untuk run ulang kembali gitu ya. Nah, jadi run ulang kembali dapat hasilnya sebagai berikut. Ya, dengan hasil sebagai berikut ini gitu ya. Nah, jadi udah terlihat ya. Inilah modelnya secara umum gitu ya. Lalu kita calculate dengan metode bootstrapping ya. Artinya di sini melakukan resampling kembali gitu ya, sehingga mencapai titik optimum gitu ya. Nah, jadi dilakukan resampling ya, hasil dari resampling tersebut menunjukkan ya, inilah pengaruhnya. Nah, jadi pengaruhnya sudah didapatkan bahwasanya inflasi terhadap BPHTB berpengaruh ya secara signifikan. Kemudian juga inflasi terhadap PDRB berpengaruh ya, artinya PDRB berfungsi sebagai pemoderasi ya atas hubungan antara inflasi dengan BPHTB gitu ya. Yang tidak berpengaruh apa? Yang warna merah ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang bernilai warna merah itu tidak berpengaruh, artinya luas wilayah ya tidak bisa berpengaruh terhadap BPHTB secara langsung. Begitu juga PBB. Ya, PBB tidak berpengaruh signifikan ya terhadap penerimaan PDRB ya, karena PBB dan BPHTB ya satu bagian atau juga merupakan kos dari pendapatan asli daerah ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini dua variabel ini yang tidak signifikan ya. Nah, ini udah kita dapatkan hasil, lantas kita ekspor kembali ya. Kita ekspor kembali ke Excel, klik tanda ekspor Excel, lalu start ekspor ya, dan kita save ya Bapak Ibu. Kita kasih nama yang berbeda. Jadi di situ model BPHTB 2 misalnya ya, atau yang bootstrap ya. Bootstrap. Nah, ini ya. Jadi hasilnya yang sudah didapatkan ya, hasil yang sudah didapatkan ya menunjukkan hasil sebagai berikut. Nah, inilah dia nilai signifikansinya Bapak Ibu ya. Oke ya. Baik itu bahwasanya tadi dari model kita ya dua yang tidak berpengaruh, yaitu PBB ya, dan juga apa tadi ya? Apa tadi yang tidak berpengaruh? Luas wilayah. Ya, luas wilayah ya Pak ya. Ya, luas wilayah yang tidak berpengaruh signifikan. Nah, itulah yang sudah kita dapatkan. Lalu tinggal Bapak Ibu tambahkan ya bagaimana ya pet coefficient-nya ya dengan metode grafik atau juga gambar ya, ini cukup bagus juga. Ya, jadi kalau untuk visual ya paling unggul ya apa ini ya Bapak Ibu ya, Smart PLS yang harganya 1 tahun 350 euro ya langganannya. Ya, jadi modelnya kita dapatkan ya dengan model hasil tersaji sebagai berikut. Modelnya ya ini ya. Ya, model yang tergambarkan inilah dia. Nah, jadi modelnya dan model ini bisa kita save ya. Kita simpan file lalu export ya, lalu yang export image ya namanya ya. Export image dan kita save ya, model all. Ya, model all ya.
Nah, jadi tampilannya sebagai berikut ya Bapak Ibu. Nah, model akhirnya kita dapatkan ini. Jadi luas wilayah tadi ya tidak berpengaruh signifikan. Oke. Ya karena dia dan juga PBB tadi ya tidak berpengaruh signifikan. Yang lainnya berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB suatu BPHTB pada beberapa kabupaten kota di Indonesia. Jadi teorinya ya bahwasanya penduduk dan juga inflasi berpengaruh ya terhadap penerimaan BPHTB suatu daerah dengan komodasinya sebagai komodasinya adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang diproyeksikan oleh PDRB. Inilah modelnya ya. Nah, jadi sederhana saja gitu ya. Ya, silakan Bapak Ibu ada yang mau kita diskusikan? Izin Pak. Ya, silakan Bu. Tadi kalau saya tidak salah tangkap sempat dilakukan run ulang kembali ya Pak. Iya, betul. Berarti untuk memprosesnya perlu ada 2 kali run gitu ya Pak? Iya, betul. Dengan satu dengan metode bootstrap gitu ya, dan satu dengan resampling kembali gitu ya. Jadi resampling kembali ya tujuannya ya itulah di dalam dalam Smart PLS itu dilakukan iterasi secara berulang ya sehingga modelnya benar-benar optimal. Nah, inilah model akhirnya. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu. Jadi dari menu kalkulet ya. Ya saya kira Bapak Ibu semuanya wajib lah ya punya akun Smart PLS ya. Nah itu. Lalu nanti bisa kita sajikan berapa nilai F hitung ya, berapa nilai T hitung, berapa nilai Q square ya. Itu semuanya di tampilan output ya. Nah, jadi di tampilan outputnya ya bisa kita dapatkan hal itu ya. Berapa nilai ya masing-masing dari nilai kemampuan prediksinya ya, dan juga variasi hubungan antar variabelnya juga terlihat di situ. Ya saya kira semuanya udah mahir lah ya dengan dengan Smart PLS. Jadi Bapak Ibu semuanya nantinya di disertasi bisa menggunakan salah satu alat ini gitu ya, apakah dia AMOS atau juga Smart PLS ya. Itu yang bisa kita simpulkan dari pertemuan ini. Silakan, ada yang mau kita diskusikan lagi, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri? Izin Pak. Ya Pak. Untuk Smart PLS ini bisa untuk apa? Untuk 2 variabel moderasinya Pak ya? Bisa Pak. Disinilah unggulnya Smart PLS ini, gitu ya. Artinya untuk kasus-kasus yang unlinear ya. Jadi untuk kasus unlinear, apakah mau menggunakan 3 komoderasinya atau juga 3 interveningnya, bisa sekali gitu ya. Sangat unggul sekali dia dengan Smart PLS ini. Beda dengan hampir sama ya dengan apa tadi gitu ya. Yang pertemuan kita sebelumnya ya dengan Watt PLS atau dengan aplikasi yang CBSEM ya yang kita gunakan sebelumnya itu gitu ya. Nah, jadi untuk boleh juga kita satukan Pak ya antara intervening dan juga mediating ya dalam satu model. Jadi modelnya juga bisa kita satukan ya di sini moderasinya dan di sini juga mediasinya. Itu dia Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada saya kira itu saja ya topik kontemporer ini, dan kasus-kasus dari akuntansi kontemporer bisa kita selesaikan ya dengan pendekatan kuantitatif ya dengan beberapa alatnya ini ya. Baiklah, di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada topik lainnya ya, yaitu dengan fuzzy logic gitu ya. Dengan fuzzy logic bagaimana penyelesaian untuk kasus akuntansi kontemporer ya. Itu saja yang kita bahas hari ini ya. Selamat sore. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.